على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa bil huda mutamassikin wa bil qur'ani mu'tasimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا أبواب بركات من السماء والأرض. وفي آية أخرى قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, sidang salam Idul Fitri yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Di awal khutbah ini izinkan khatib menyampaikan betapapun sederhananya materi buah khutbah ini. Khutbah adalah bahagian dari rukun salat Id. Maka untuk kesempurnaan ibadah salat Id kita yang hanya sekali setahun tiba, yang tahun depan tidak ada garansi dan jaminan apakah kita masih ada, mari kita laksanakan salat Id dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama kali khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk kita sekalian yang hadir tanpa kecuali. Seiring dengan perjalanan umur kita, marilah kita secara serius dan sungguh-sungguh untuk selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kemuliaan manusia bukanlah tergantung kepada pangkat dan kedudukannya, bukan pula oleh harta kekayaan yang diperoleh dan ditumpuk-tumpuknya,
bukan pula oleh popularitas dan ketenarannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang abadi. Selebihnya temporer, ada temponya. Selebihnya limitatif, ada limitnya. Banyak sudah orang-orang hebat, para pemuka yang muncul dalam kehidupan ini, toh pada akhirnya kembali juga. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang kita dititipi Allah amanah, dia tidak lupa dengan Allah. Makin cinta dia kepada Allah, makin tunduk dia kepada Allah, makin takut dia kepada Allah, dan makin santun dia kepada orang tua dan kepada sesama. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa yang dirumuskan oleh Imam Ali. Ketakwaan seseorang ditengok dari akhlaknya. Apakah makin takut dia kepada Tuhannya, makin cintakah dia kepada Tuhannya, makin tunduk dia kepada Tuhannya, atau sebaliknya. Kemudian ciri dan akhlak orang yang bertakwa seperti tadi sudah digambarkan oleh Ibu Bupati kita, cukup padat sekali. Di sana ada kerendahan hati, insya Allah yang rendah hati akan ditinggikan Allah. Di sana ada kemuliaan, yang memuliakan sesama akan dimuliakan Allah. Terutama muliakan orang tua kita. Mengabdi dan menyembah Allah sepadan, seiring, sejalan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah menetapkan jangan engkau sempat menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua ibu bapak berbakti. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari kerinduan. Hari ini hari kebahagiaan. Hari yang tiada lagi dendam dan benci. Semua meyakini segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Semua berjalan dalam takdir Allah, termasuk urusan kursi dan rezeki. Innallaha malikal mulk. Sadarilah Allah lah pemilik segala kekuasaan itu. Tu'ti mulka man tasha. Allah distribusikan dalam takaran tertentu untuk jangka waktu tertentu kepada siapa yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah akan cabut pula dari siapa yang dikehendaki. Banyak dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak terduga. Awal 90-an kami sudah ditakdirkan Allah bertugas di sini. Kami belum mengenal Ibu Kasmardi, tapi hari ini dimuliakan Allah. Dan di tangan beliau tersambung kembali silaturahmi kami dengan masyarakat Bengkalis. Suatu hal yang tidak bisa dirupiahkan, tidak bisa dinilai, dan tidak semua alumni Bengkalis dijemput oleh Bupati. Saya tidak akan mengangkat lampah untuk siapapun, bukan mental saya. Tapi yang jelas, saya menghargai. Mudah-mudahan para ulama, para pemuka masyarakat selalu membackup dan mendorong beliau untuk semakin solehah, semakin cinta kepada Allah, semakin sayang kepada masyarakatnya. Jangan saling membenci, itu pesan dalam Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar syukur kita kepada Allah, karena segala puja-puji dan sanjungan itu hanya untuk Allah. Tidak akan kita persembahkan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Allah yang telah mentakdirkan kita masih hidup sampai hari ini. Ketika kita mau berendah hati melihat kiri kanan, sungguh banyak teman-teman seangkatan yang sudah tiada. Dan jarak antara ada dan tiada itu sangatlah tipis. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maha besar Allah. Segala puji dan sanjungan hanya untuk-Mu ya Allah. Engkau yang telah takdirkan kami masih ada sampai hari ini. Tiada ada lain Syawal bulan peningkatan. Pertahankan nilai-nilai yang sudah ada untuk kita tingkatkan. Inilah yang namanya keberkahan. Subuh 29 Ramadan kemarin kami menjadi jemaah subuh di masjid yang kita cintai ini, duduk di belakang mendapat wasiat berharga dari guru kita, Ustadz kita subuh itu Adinda Budi, yang menjelaskan tentang keberkahan. Berkah itu maksudnya bertambah dan berkelanjutan.
Itu juga pesan dari bupati kita tadi. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Allah bukakan dari langit dan Allah bersihkan dari bumi keberkahan. Hari ini banyak sudah capaian dan tidak ada mustahil. Hal-hal yang dulu bagi kita hanya sekedar impian, karena hari ini MOU mungkin sudah ditandatangani. Insya Allah akan tersambung antara Bengkalis dengan Sumatera. Kita doakan bersama-sama, tidak ada yang mustahil. Dan ini kalau terjadi akan melebihi Suramadu insya Allah. Di hari yang fitrah ini kita memohon kepada Allah, Allahumma hasil maksudana ilal khair. Ya Allah, sampaikan semua maksud kami untuk kebaikan, untuk kejayaan. Allahumma hasil maksudana ilal sa'adah. Ya Allah, sampaikan maksud kami untuk kebahagiaan. Allahumma hasil maksudana ila manzilatil aliyah. Sampaikan maksud dan hajat kami untuk posisi yang lebih terhormat. Kehormatan dan kemuliaan tidak perlu dikejar-kejar. Allah pemilik kemuliaan itu. Betapa banyak orang yang awalnya mulia kemudian hina. Yu'azzu man tasha' wa yudhillu man tasha'. Dialah yang memuliakan siapa yang dikehendakinya, dan dia akan hinakan pula kalau lupa diri, kalau lupa daratan, kalau lupa Tuhan, orang-orang yang dikehendakinya. Banyak cara Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita beruntung dipilih oleh Allah menjadi salah satu hamba yang dapat merayakan Idul Fitri dalam keadaan aman, damai dan sentosa. Banyak yang merindukan keadaan seperti ini, tapi harus terpisah dari kampung halaman tercinta, harus terpisah dari orang-orang yang dicintai, sanak keluarga, saudara mara, oleh berbagai keadaan yang dialaminya. Kita alhamdulillah, walaupun khatib yakin jemaah yang hadir di Istiqamah pagi ini tidak semua yang bermastautin di sini, tidak semua yang bertempat di sini, tapi karena cinta dan kerinduan, alhamdulillah kita sampai di pulau ini dengan segala ragam pesona, suka duka di perjalanan, termasuk khatib sendiri dengan rindu dan cinta. Tentu terima kasih kami ucapkan. Berkah tangan dingin Dinda Herman Muhammad Nur, Kepala Bahagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui beliau kami mendapat jemputan dari Bupati dan Pak Sekda kita. Mudah-mudahan walaupun setitik yang kita sampaikan akan ada manfaatnya untuk kehidupan kita di sini dan di sana, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hari yang mulia ini amat pantas kita mengenang jasa orang-orang dan hamba-hamba Allah yang pernah berbuat baik kepada kita, terutama ayah bunda kita. Beruntunglah yang masih ada, beruntung yang masih ada, sepulang salat ini rangkul mereka. Kalau menurut Ebit GAD, tubuhnya yang dulu kekar, ledang terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus tak berdaya. Peluk dia sebelum kalian kemana-mana, sebelum tertunduk kemana-mana. Rangkul ibumu, ambil tangannya yang dulu mulus, putih, bersih, sekarang sudah kurus. Cium dia, terutama ibu. 3 kali Rasulullah menyampaikan wasiat, ya Rasulullah, kondisi kehidupanku sekarang sudah cukup baik. Kepada siapa aku harus berbakti ya Rasulullah? Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu, ibumu, summa ila abika. Bagi hari ini memang tidak sempat oleh kena kondisi, tidak sempat bersama ayah bunda tercinta. Sekarang alat komunikasi sudah tersedia. Berikan terus apa yang terbaik untuk kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pantaskah kita mengabaikan dan melupakan ayah bunda kita?
padahal nomor 2 setelah Allah. Wa qada rabbuka, Allah telah menetapkan Allah ta'budu, jangan kalian menyembah illa iyyah, melainkan hanya kepada Dia. Menghormati boleh, menghargai boleh, tapi mengkultuskan jangan. Manusia tetaplah manusia, bukan malaikat. Wa bil walidaini ihsana, kepada ayah bundamu berbakti. Dalam surah Al-Isra ini cukup jelas. Memang dalam mengurus ayah bunda kadang-kadang banyak cobaannya. Imma yablughanna indakal kibara, ada kalanya kedua orang tua itu dalam perawatanmu sampai usia lanjut tak berdaya. Au kilahuma, atau tinggal satu, mak yang ada, bapak sudah berangkat, bapak masih hidup, mak sudah berjalan. Fala taqul lahu ma'uf, apapun kondisinya di hari tua, jangan sekali-kali mengeluh, mengumpat dan berkata wala tanharhuma, jangan kau coba tinggikan suara dari keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada kedua kata-kata yang mulia dan santun. Luar biasa. Insya Allah orang-orang yang santun kepada ibu bapaknya akan sayang kepada sesama. Alangkah naifnya kalau di hadapan orang tua masih ada keformalan terbawa-bawa. Tinggalkan dan tanggalkan segala atribut duniamu, bersimpuh di hadapan ibu bapak selagi ada. Andai sudah tiada, jangan putuskan kasih sayang, tetaplah tersambung dalam doa. Tidak elok meninggalkan sajadah sebelum kita memohon kepada Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan ayah bundaku ya Allah. Terima segala amal ibadahnya ya Allah. Sayangi dia ya Allah sebagaimana dia menyayangi kedua waktu kecil. Ketika bunda sedang makan, mungkin perutnya tengah lapar, terdengar jeritan kita, tangan itulah yang menggapai kita. Dia tinggalkan makanannya, dia kejar kita. Belum lagi yang di dalam surah Luqman dijelaskan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah sudah berwasiat mengingatkan semua insan siapapun dia, apapun status sosial yang sedang disandangnya, kau tak mungkin ada seperti ini tanpa ibu. Ibu yang dulu mengandungmu wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, lalu di dalam melahirkan itu 4 jalan yang ditempuh, nyawa yang dipertaruhkan. Kadang-kadang ibu selamat, anak selamat. Kadang-kadang ibu berangkat, anak berangkat. Kadang-kadang ibu pergi, anak tinggal. Sebaliknya kadang-kadang ibu tertinggal, anak berjalan. Andaikan selamat dalam proses melahirkan, selesaikah derita ibunda? Tidak. Keletihan, kelelahan luar biasa yang dirasakan. Tapi di tengah keheningan malam terdengar jeritan kita. Kantungnya dia anyahkan, dia rebut kita. Seekor nyamuk pun tak rela dia hinggap di tubuh kita. Lalu di saat dia sudah tua renta, menjadi sasaran bentak dan umpat kita. Allahu Akbar, sangat besar murka Allah. Ridallah fi ridal walidain, keridaan Allah tergantung kepada ridha orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Zina memang dosa, perilaku yang lain, koruptor dan lain-lain juga dosa, menipu juga dosa. Tapi Allah tangguhkan azabnya sampai pada manusia. Tapi durhaka kepada orang tua kontan. Sebaliknya demikian, kalau kita berbakti kepada orang tua juga kontan. Maka oleh sebab itu, di hari raya yang mulia ini, bagi orang tua yang sudah tiada, jangan lupa sempat ziarah-ziarahi pusaranya. Doakan mereka, bacakan kalimat thayyibah dan ayat-ayat Allah, mudah-mudahan meringankan beban mereka. Dan itu alam-alam Rasulullah. Nah, berkunjung kepada pusara seseorang, lalu Nabi bacakan ayat-ayat tertentu, meletakkan benda-benda tertentu seperti pelepah kurma, menyiramkan air putih, mudah-mudahan meringankan bebannya. Kemudian daripada itu kaum muslimin, kita yang hari ini berada dalam posisi yang sangat beruntung. Tentu keberuntungan kita bukan hanya hasil kerja pribadi kita,
tapi banyak hamba-hamba Allah yang pernah menanam budi, menabur jasa kepada kita. Sambung silaturahmi di hari yang fitri ini. Sambung silaturahmi kita, abang kita, adik kita, kakak kita, pakcik kita, makcik kita, paman kita, saudara mara yang sempat. Kenapa? Karena itu belum ada jaminan tahun depan masih bisa kita lakukan. Selagi ada. Maka orang yang bertakwa, kata Imam Ali, adalah orang-orang yang semakin takut kepada Tuhannya, semakin santun dan berkasih sayang kepada sesama, terutama kepada orang tua. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu dia melaksanakan amal ibadah dengan ilmu, bukan pelaksanaan amal ibadah tiru-tiruan. Maka alhamdulillah di masjid kita ini, pengurus kita di bawah dukungan penuh pemerintah kabupaten kita sudah melakukan banyak program, banyak sekali kajian-kajian di sini. Orang sama-sama salat, orang sama-sama puasa, tapi nilainya tidak sama. Maka orang yang beribadah dengan ilmu, nilainya akan berbeda. Wal amal bitanzil, artinya orang-orang yang bertakwa dengan ilmu. Siapa yang mau duduk di majelis ilmu walaupun sedetik, Allah akan beri pahala lebih besar dari salat sunat berpuluh-puluh rakaat. Pertahankan yang ada. Para pengelola umat, pengurus umat, jangan pernah lelah, ajak terus dan himbau terus. Kalau masyarakat kita sudah berilmu, insya Allah berkah akan semakin turun. Karena ibadah yang dengan ilmu itu yang akan diberkahi Allah. Kemudian selanjutnya, ciri orang yang bertakwa itu al-isti'dadu bi yaumir rahim. Dia akan senantiasa mempersiapkan diri untuk hari-hari keabadian. Tidak ada yang abadi, berganti siang dan malam, bertukar pagi dan petang. Umur kita digunting terus 24 jam. Kematian adalah satu kepastian. Sangka nanas di tengah padang, kiranya rumput di dalam padi. Kadang-kadang disangka akan panas saja sampai petang, rupanya hujan tengah hari. Sedang-sedang jaya, Allah jemput. Kematian adalah satu kepastian. Dia tidak memberitahu, dia tidak menunggu sama ada kita siap atau belum, sama ada kita ingat atau lupa, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa. Kapan saatnya tiba, kita berangkat. Dan sekali berangkat tak ada kembali lagi. Maka oleh sebab itu, bagi kita yang hari ini nyawa masih di kandung badan, menit-menit sangatlah berharga. Keberadaan kita di dunia ini amatlah pendeknya. Maka untuk hal-hal yang abadi jangan lupa. Dan kita bersyukur alhamdulillah, negeri ini mudah-mudahan semakin diberkahi Allah ketika kita memuliakan Al-Quran. Jauh Katib mendengar informasi bahwa kita di sini ada program unggulan beasiswa khusus tasfiz Al-Quran. Tidak semua penguasa ingat hal-hal yang demikian. Karena yang berjuang merebut kursi dan rezeki jor-joran, seolah semua tidak akan diperhitungkan Tuhan. Alhamdulillah, kita doakan terus. Mudah-mudahan pimpinan negeri ini semakin peduli. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong. Macam mana pun orang ingin menjatuhkan, innallaha la mani'a lima a'taita. Yakinlah, tidak ada siapapun yang bisa mencegah apa yang akan didatangkan Allah kepada kita. Walau mu'tiya lima mana'ta, dengan rekayasa, kelicikan, bagaimanapun tidak akan pernah berhasil kalau Allah ingin menghalangi sesuatu untuk kita. Maka pada akhirnya semoga damailah negeriku, jayalah bangsaku. Apapun dinamika yang terjadi selama ini dalam kehidupan bersama kita, sejak dari Bengkali sampai Rusak, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itulah romantika kehidupan. Setelah terjadi sesuatu, tidak ada lagi fatawakkal Allah, serahkan bulat-bulat kepada Allah. Semua tidak ada kebetulan. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan kejadian. Sehelai daun kering di sebuah pokok yang sudah mati di tengah hutan yang lebat, kapan daun itu mau jatuh dan gugur ke bumi, sudah dicatat di sisi Allah. Apalagi nasib kita, tidak ada lagi. Yang ada cuma kerelaan, keikhlasan,
dan saling mendorong untuk kebaikan. Dan apa yang terjadi hari ini bukan hasil perorangan, hasil kolaborasi. Kita bersyukur, andaikan Forkompida ini tidak hadir, tidak ada sanksi. Tapi Ibu Bupati, alhamdulillah, untuk urusan dunia dan akhirat didukung oleh Forkompida. Dan saya tidak ada kepentingan dengan tuan-tuan. Terharu saya ketika mobil Pak Dandim keluar dari saya. Terharu saya. Kalau Pak Dandim tidak datang, tidak ada sanksi duniawi. Maka ini titik terang ke depan, mudah-mudahan kolaborasi-kolaborasi yang indah ini, baik untuk urusan duniawi maupun untuk urusan akhirat yang abadi, akan selalu terjalin indah. Kita rawat, kita pelihara, kita doakan para ulama, para pemuka, para cerdik pandai, dorong dan dukung terus pemimpin negeri kita untuk semakin saleh dan salehah, semakin cinta kepada Allah dan semakin sayang kepada masyarakatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana bi dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu, saling bahu-membahulah kamu, berkolaborasilah kamu dalam hal-hal kebaikan untuk menuju ketakwaan. Jangan saling bertolong-tolongan untuk berbuat dosa dan bermusuhan. Inilah firman Allah dalam surat Al-Maidah. Apapun posisi kita, dimanapun status kita, semuanya berpotensi menjadi amal ibadah. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Apa maknanya? Apapun peran kita, di posisi manapun kita berada, berpotensi untuk menjadi amal ibadah, untuk menjadi ladang pengabdian. Cuma tergantung kepada dua hal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di antara ibadah-ibadah utama dalam Islam ada salat, ada haji, ada zakat dan lain-lain. Tapi puasa adalah ibadah yang paling simpel rukunnya, tapi dalam. Rukun puasa itu hanya dua. Pertama niat, yang kedua imsak. Saya tidak akan bicarakan secara teknis masalah niat dan imsak ini, tetapi secara filosofis tidak ada lain puasa mengajarkan kita innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, setiap karya dan perbuatan itu tergantung nilai kepada niat. Maka khutbah kedua ini izinkan kami menyampaikan dalam perjalanan yang masih tersisa, entah kapan akhir kesudahannya wallahu alam, luruskan niat itu dan kendalikan diri kita, imsak mengendalikan diri.
Maka di dalam surat Al-Baqarah 183 itu selalu dibaca oleh khatib dan mubalik kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai la'allakum tattaqun. Ada kalimat yang perlu kita stresi. Pertama, amanu. Yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang beriman, dan karakter orang beriman Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah. Kalau sudah Allah yang memanggil, yang lain tak pending. Itu ke depan yang harus kita usahakan secara serius. Puasa tidak ibadah ringan, tapi kenapa bisa? Karena cinta kepada Allah. Datang ke masjid ini juga tidak ringan, tapi karena cinta. Yang datang dari negeri jauh-jauh untuk sampai di pulau negeri junjungan ini juga tidak ringan di perjalanan, tapi dengan rasa cinta. Dan itu yang paling tinggi nilainya. Kemudian ada amalan yang niatnya karena takut. Ada kata kutiba, difardukan, diwajibkan. Apa definisi wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau salah minta dibetulkan oleh Pak Kemenak dan Adinda Zakaria Al-Hajj. Yang wajib itu sesuatu yang diberi pahala melakukan, diazab kalau ditinggalkan. Puasa wajib tinggalkanlah, tunggu tanggal mainnya. Datang panggilan Allah, terasa betapa besarnya dosa meninggalkan puasa. Apa maknanya? Setiap amal, perbuatan dan karya kita boleh saja dari Allah. Kita kerjakan karena takut kepada Allah. Dan yang ketiga, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Beramal itu untuk sebuah keuntungan, silakan. Tapi yang paling tinggi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dimanapun kita berada, niatlah untuk ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi nilainya ketika niat kita mencari ridha Allah, yang lain akan menyusul. Mari kita luruskan niat kita. Kita kendalikan diri kita di tengah-tengah banyak kehidupan dunia fana ini. Kemudian yang terakhir, nilai silaturahmi kita didukung oleh sebuah alat namanya gadget yang bermata dua. Mata pisaunya ada dua, bisa kanan, bisa kiri, bisa menyembuhkan, bisa melukai. Maka oleh sebab itu pandai-pandai dan berpijak-pijak memanfaatkan gadget kita. Sekarang orang sering bertemu muka tapi tak bertemu hati, sering berjabat tangan tapi tidak berjabat hati. Kalau sudah duduk bersama terasa asik dan jauh, orang asik dengan gadgetnya. Maafkan, bukan untuk ogah-ogahan, tidak. Khatib sendiri pernah memprotes, mengingatkan salah seorang sahabat yang kebetulan sedang jadi gubernur. Menunggu dia, orang menunggu sampai 45 menit, dia datang asik dengan gadgetnya, kiri kanan dianggapnya orang tak ada. Kita ingatkan, siapa yang rendah hati akan dimuliakan Allah. Menunggu antum orang tersiksa lama-lama sampai datang tak mau tahu kiri kanan. Padahal itu limitatif, ada limitnya. Temporer, ada temponya. Hari ini Allah perlihatkan. Tapi yang suka memuliakan, insya Allah akan dimuliakan Allah. Ada saatnya gadget itu kita manfaatkan untuk sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Tapi saatnya kita juga menyadari ada hal-hal yang berbahaya untuk anak-anak kita. Perlu ditata kelola kalau tidak semuanya ada di sana. Kualitas silaturahmi menjadi kering dan dangkal dengan semua melalui gadget. Mari kita berarif menyikapi. Mudah-mudahan Allah memberikan ketajaman mata hati kepada kita untuk memilih dan memilah fungsi segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini sehingga kita tidak merugi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menyadari sepenuhnya ya Allah, dalam perjalanan hidup kami selama ini banyak ya Allah salah dan dosa kami, banyak salah dan kealpaan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ampuni pula dosa guru-guru yang pernah mengajar kami. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa seluruh anak negeri, seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Allahumma ja'alna ummatan muttahidah wa la taj'alna ummatan mutafarriqah. Jadikanlah kami ya Allah masyarakat yang bersatu padu, bangsa yang bersatu padu. Jangan biarkan kami menjadi umat yang berpecah belah. Allahumma ja'al baladana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al baladana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tarawihana wa kulla ibadatina wa jami'i du'aina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi